Pariwisata Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, Ibu Dr. Leli dari Kaprodi Pasca Sarjana UPI Sejarah ya, Bapak-bapak, Ibu serta hadirin sekalian. Perlu diinformasikan bahwa acara ini kita mulai rencananya jam 8 dengan setting acara. Kita dialog dulu, ada narasumber di sini, kemudian nanti jam 9 atau jam 10 Pak Wali akan membuka kegiatan ini secara resmi. Nah, kemudian setelah nanti ada dialog menjelang siang sekitar jam 11 jam 12 kita akan mengunjungi lapangan lokasi heritage, yaitu ke Masmil Poncol. Kebetulan dari Masmil sudah hadir di sini Pak Harun sama perwiranya. Kemudian nanti ke Pusdik Armet. Dari Pusdik Armet sudah hadir Pak? Oh ya, terima kasih Pak. Yang di sana Pak Nur ya nanti. Kemudian nanti kita ke Kerpawidani. Untuk itu akan kita mulai saja kegiatan hari ini dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita mulai. Sebelum kita menginjak ke narasumber, kami persilahkan Pak Iwan Sarang Dr. Leli untuk duduk di depan. Kita suasananya santai saja ya. Santai. Jadi silakan di depan diisi dulu. Pak Dede, Pak Rahmat, dipanggil. Ibu, Bapak dari ini kita isi dengan acara dialog. Pak Iwan, Bu Leli, di sini kami menghadirkan bukan hanya dari instansi militer. Di sini ada 13 pusdik, termasuk instansi militer yang lainnya. Juga kita mengundang dari Kodikla, dari Ajedam, kemudian dari Kesdam, karena Kesdam itu mewilayahi sport rumah sakit Usira. Kemudian juga hadir di sini komunitas heritage, Pak. Ketuanya hadir di sini. Bahkan juga kami juga sudah membentuk komunitas kelompok penggerak wisata heritage. Ada Kang Sony di sini sama teman-temannya, dan juga perwakilan dari dinas instansi Kota Cimahi kita juga udah, termasuk lurah dan camat. Mungkin beliau masih di jalan, tapi beberapa dinas sudah hadir di sini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita awali dengan tepuk tangan dulu dong, ya semangat. Terima kasih. Kang Dede Pak Tarik kan kemudian mengadakan seniman. Baiklah, kita awali paparan dulu dari narasumber. Perlu diketahui bahwa Pak Iwan ini dulunya dinasnya di Cimahi, di Bapeda lagi. Mau kira dengan Pak Dede yang lama tukang marik sampai di DPA.
Ini sekarang di provinsi, jadi kayaknya lebih luas dan kayaknya lebih berpihak ke kita karena pernah di sini kan gitu. Bahkan rumahnya juga di sini. Baiklah, untuk pertama badai Ibu Hela tenang Pak Iwan Hela. Oh, Pak Iwan Hela. Pak Iwan Hela, mungkin Pak Iwan enak terjauh dari dinas nama. Maka Pak Iwan, waktunya 15 menit ya. Nanti kita perbanyak dialognya. Pak. Sekilas tentang saya, 2003 saya itu pertama kali ketika baru keluar surat undang-undang tentang otonomi khusus otonomi daerah Cimahi, saya diminta untuk mendukung bagaimana pembangunan Cimahi, yaitu ditempatkan di bidang pembiayaan di Bapeda. Saya melihat saya mau izin, jadi cerita saya selepas sekolah 85 itu, Bapak Ibu sekalian sudah terima kasih menjadi militer ini. Saya 15 tahun menjadi korps peringat militer sebenarnya, yaitu pada saat itu Jenderal Bintang 4 BPSM dan Sekretaris Jenderalnya Letnan Jenderal. Jadi saya sangat-sangat familiar sekali dengan tubuh militer karena pada saat itu. Nah, ketika diperbantukan ke sini, saya melihat waktu itu pemikiran saya sebetulnya Cimahi ini sebuah kota, DNA-nya apa? DNA-nya itu apa sebetulnya? DNA-nya sebetulnya berbasis pada militer. Tidak ada Cimahi sebagai kota dagang, tidak ada kota. Tapi Cimahi sebagai daerah militer, ya maka disitulah intinya. Nah, pada saat itu perencanaan saya dimulai dari sebuah pemikiran bagaimana meng-create sebuah kota berbasiskan heritage militer yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Itu sebetulnya. Tetapi mungkin pada saat itu pemikiran saya tidak tepat, terlalu cepat, gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, judul saya Heritage Tourism Wonderful Prospect and Wonderful Heritage Tourism Prospect and Development Exercise Cimahi. Yang pertama, kenapa sih pariwisata itu penting? Minimal pariwisata, sebenarnya ada filmnya tadi termakan oleh virus, jadi tidak ada paling tidak 40 sektor yang akan tergerakkan oleh pariwisata. Kedua, bagaimana economic value-nya dari itu. Yang ketiga, Pak Edi izin saya di depan. Kemudian bagaimana positioning-nya, peran Cimahi dalam heritage, ya. Saya ingin bicara dulu heritage, cagar budaya, ini ada ahlinya. Tetapi saya bagaimana pariwisata itu berbasis heritage di sini. Tadi lihat film itu semuanya culture. Saya ingin jelaskan ada tangible dan intangible. Nah, yang cultural heritage itu yang dapat di-create menjadi kekuatan ekonomi tidak hanya saja yang bersifat tarian, bersifat folklore. Apa ya folklore itu apa ya? Tulisan lah gitulah, cerita-cerita. Tidak hanya makanan, tetapi yang bisa dijual adalah yang bangunan bendungan yang sifatnya tangible. Salah satunya itu. Bapak Ibu sekalian, Pusdik TNI ini diatur oleh dua undang-undang. Satu yang jelas untuk fungsinya diatur oleh undang-undang tentang pertahanan keamanan. Tetapi bangunannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi bangunan militer ini dua undang-undangnya. Salah satu dilanggar, hukuman itu kan pasti angkatnya ke pidana kalau undang-undang. Ada satu exercise
Saya kasihan sekali, guru SMA di Jogja, SMA 1, dia hanya merubah jendelanya. Kemudian oleh komite sekolah diadukan kepada gubernur, kemudian mengakses undang-undang cagar budaya, maka dihukum 2,5 tahun dan didenda 150 juta. Karena apa? Nah, di dalam cagar budaya kebetulan 6 tahun terakhir ini saya adalah Pimprod revitalisasi cagar budaya situs-situs kebudayaan keraton-keraton di Cirebon dan ada di Jawa Barat. Jangan coba-coba merubah bangunan-bangunan ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah cagar budaya. Jadi ketika harus kita mengangkat menjadi sebuah pariwisata, yang perlu dipertimbangkan juga adalah bagaimana melindungi bangunan tersebut. Ini perannya ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, termasuk ownernya adalah militer. Nah, sekarang bagaimana sih menurut Heritage Sustainable Tourism? Kita masuk di dalam turisnya sekarang. Pertama, dimulai dari 40 tahun yang lalu, Konvensi Heritage UNESCO itu telah menetapkan bahwa UNESCO yang namanya heritage itu termasuk hal-hal yang sifatnya unik, bersifat natural dan non-natural atau cultural event yang berhubungan dengan manusia dan sekitarnya. Pola yang pertama, strategi pertama untuk branding memakai pola ODT, Origin, Destination, and Time. Originnya mana? Kalau misalkan bangunan ini bangunan Belanda, pasti origin yang pertama adalah Belanda. Origin kedua mana? Pasti negara Eropa. Origin ketiga kemana? Pasti Asia. Origin ketiga pasti provinsi-provinsi. Nah, jadi ketika sudah tahu destinasinya ini, nah kita akan tahu itu. Yang T-nya, time, kapan time ini, kapan promosinya sudah dilakukan. Nah, jadi strategi kedua setelah kita tahu itu dalam master plan yang katakan, maka harus memakai pola BAS, branding, advertising, sama selling. Brandingnya apa? Jadi saya tidak tahu kalau branding Kota Cimahi apa, kemudian branding khusus untuk kawasan militer menjadi bagian penting sebagai bagian pariwisata, maka harus branding bersama stakeholder militer, masyarakat, dan pemerintah. Disusunlah brandingnya itu. Nah, kemudian bagaimana cara menjual? Nah, cara menjual ini sebenarnya sudah ada proses yang dilakukan oleh TPTA, tour agent maupun tour operator. Ini adalah proses bagaimana nanti membuat sebuah rencana tindak, rencana operasional untuk mempromosikan kawasan militer sebagai pariwisata. Nah, sekarang bagaimana kita yang A-nya, kalau branding tadi sudah tahu, sekarang kita perlu ke A, maka kita harus memakai pola POSE. POSE itu POSE. Pertama, ketika kita advertising bisa dilakukan oleh dua ya. Melalui paid media yang kita bayar. Contohnya misalkan TV, radio, majalah, koran, dan lain-lain. Itu yang paid-nya. Kemudian yang O-nya, kita harus membuat website, media sosial yang khusus. Saya kira ini penting karena zaman sekarang ini di dalam era ekonomi 4.0 semuanya tidak bisa diatur oleh kita, pasar yang mengatur. Tuh. Yang ketiga, dengan S-nya, sosial media, Twitter, Instagram, dan lain-lain yang ada di pasar. Kemudian E, nah ini E yang penting, endorser, ketokohan yang terkenal baik di dunia militer, di dunia masyarakat. Cimahi itu terus terang, kalau Jawa Barat menyumbang seniman-seniman budayawan terkenal itu semuanya Cimahi. Yang paling mudah sulit. Kenapa sulit? Tidak diajak saja bicara menjadi untuk promo. Terus ada yang cantik itu siapa lah rumahnya di atas ini, pemain sinetron banyak sekali. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana gitu kan. Nah, kemudian bagaimana sekarang ketika ini akan menjual selling, maka harus pakai POP, pre, on, dan post. Pre, kita selling itu harus ada apa?
sekarang ini kan banyak di Brigi dimana dipergunakan untuk balap motor, ada apa panggung-panggung dan lain-lain. Mungkin itu bisa ditingkatkan, dijual, kemudian itu. Tapi yang paling pentingnya adalah menjualnya bukan menjual panggungnya, tetapi menjual heritage akan menjadi kepentingan ekonomi. Nah, kemudian post eventnya. Nah, post event ini penting. Jangan setelah ada acara kunjungan hilang begitu saja. Nah, sekarang bagaimana keseluruhan pemikiran itu dikemas dalam sebuah kebijakan bersama untuk mendorong ini. Prinsip dasarnya mudah sebetulnya. Cimahi selalu, punten Pak Evi, teman-teman di Cimahi ini di birokrat selalu Cimahi tidak punya potensi. Dari dulu itu saya tidak sependapat seperti itu. Perkembangan ekonomi ke depan bukan lagi menunggu potensi, tetapi menciptakan potensi, rebut pasar itu. Nah, ini yang perlu dirubah mindsetnya. Jadi jangan dikira. Sebenarnya di daerah-daerah selatan yang kawasan militer itu ada kampung-kampung. Dulu saya pernah mengusulkan dulu tahun 2004-2005 itu kampung improvement project. One kampung, one product. One kampung, one product. Nah, ini penting untuk bisa diangkat kembali agar kampung-kampung ini menjadi kekuatan. Kembali ke yang heritage. Yang penting sekarang bagaimana bangunan-bangunan cagar budaya yang tangible maupun intangible ini diidentifikasi, kemudian mana yang akan dilakukan mendapatkan sertifikat nasional maupun UNESCO. Saya kira bangunan-bangunan militer ini kalau dilihat sejarahnya sudah tepat kalau ada salah satu saja bangunan yang diusulkan bangunan cagar budaya UNESCO. Nah, dan ini jangan takut Pak, pusat itu punya cukup besar anggaran untuk ini. Setidaknya ada museum yang dibangun untuk memperlihatkan apa artefak-artefak militer dari zaman kolonial sampai perkembangan di sini. Nah, ini jadi sebetulnya kalau saya harus rinci satu-satu, mungkin lebih dari 500 yang bisa dijadikan objek wisata di sini. Nah, cuma sekarang satu, Cimahi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi Cimahi itu ada di antara dua kutub jasa dan kutub non di belakangnya. Nah, saya di Jawa Barat ini sedang merencanakan merubah travel pattern yang sekarang ini anggapannya ke Bandung mau ke Lembang macet. Saya sudah sampaikan kepada pusat Asita dan PHRI rubah jalurnya. Jadi masuk ke Cipali, turun ke Subang, kemudian eksplor sekitar Subang dan Tacubang, turun ke Bandung, bisa dua jalur Setiabudi atau melalui sini. Dia masuk langsung pada Larang. Saya sarankan masuk pada Larang, masuk ke. Nah, jadi dalam hal ini konteksnya apa yang akan disiapkan oleh Kota Cimahi dan institusi militer di sekitar Paros di situ. Jadi jangan hanya sebaik, tetapi memang harus disiapkan atraksi pariwisata yang wonder. Nah, jadi kalau begitu maka kesimpulannya untuk pariwisata itu 3 hal penting yang harus dipikirkan. 1, 3A. Akses, atraksi, amenitas. Aksesnya jalannya di mana? Lalu atraksi apa yang akan diangkat? Dan kemudian yang terakhir amenitas. Investasi industri pariwisata di Cimahi memang sangat kurang saat ini. Nah, karena minat investasi tidak akan muncul ketika atraksi pariwisata tidak didesain. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Yang mohon maaf apabila dalam penyampaian terlalu cepat atau terlalu dangkal, karena memang saya membawa, tetapi untuk bagaimana promotion itu dilakukan nanti saya sampaikan. Ada kira-kira 480 slide yang bisa dipelajari bagaimana strategi-strateginya yang dilakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimahi itu kalau ditanya orang luar Cimahi itu selalu identik dengan hijau, dan hari ini terbukti banyak sekali ya berwarna hijau berada di sini. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak yang dalam hal ini tentunya sebenarnya menjadi pengantin ya kalau saya katakan, karena kita hari ini adalah betul-betul akan mencoba untuk membahas wisata militer. Adapun kalau di sini penjudulnya temanya adalah Cimahi Heritage, tadi Pak Iwan mengingatkan bahwa ini konsepnya terlalu luas, tetapi memang sengaja ingin dibikin generik Pak, karena
kita berawal dari bagaimana memotret potensi Cimahi itu, bahwa heritage itu memang yang DNA istilah Bapak itu adalah militer hijau, tetapi kita juga punya pendukung heritage yang lain, antara lain adalah yang tadi dalam kategori intangible, budaya tak benda, juga dimiliki dari aspek kearifan lokal, yaitu kita punya Cirebon, juga punya Kabuyutan. Nah, bagaimana agar heritage Cimahi ini semuanya nanti dikemas, di package, sehingga menjadi destinasi wisata yang bisa saja mungkin yang utamanya itu adalah wisata militer, heritage militer, tetapi juga nanti supaya nanti dalam 2-3 jam itu bagaimana bisa diperpanjang menjadi lebih dari itu, sehingga nanti kunjungannya bisa jadi nanti situs-situs sejak era penjajahan Belanda. Bayangkan sejak era penjajahan Belanda. Nah, sejarah itu adalah hari ini merupakan kontinuitas dari masa lalu. Jadi bagaimana memori kolektif itu nanti di-package sehingga bisa memiliki nilai ekonomis, intinya itu. Kemudian Cimahi itu dibangun menjadi sebuah kota militer yang mandiri. Selain depot-depot militer atau kesatriaan, pemerintah kolonial juga membangun rumah sakit militer berfasilitas lengkap, yaitu Dustura, penjara militer, gereja, pabrik roti, pekuburan, bioskop, dan kolam renang militer yang pertama di Indonesia, perumahan perwira dan barang serdadu. Peran Cimahi sebagai kota pendidikan militer terus berlanjut hingga saat ini. Jadi ini merupakan semacam museum yang hidup. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana profil Sunda yang dari masa lalu sampai sekarang, itu kita bisa melihatnya kan di Baduy gitu kan ya. Nah, tetapi kalau ingin melihat bagaimana perjalanan militer yang kelas di Indonesia dan bahkan kelas dunia itu ada di Cimahi, karena tidak terputus dari sejak zaman Belanda sampai sekarang, ini masih berlanjut, kontinuitasnya, sustainability-nya betul-betul terjaga. Nah, ini merupakan sejarah yang sangat panjang, sehingga kajian akademis ini di sini bermaksud untuk mengidentifikasi lebih lanjut potensi pengembangan wisata kemiliteran dan heritage, dalam hal ini dalam bentuk gedung atau bangunan yang bersejarah di kota Cimahi. Dan tadi Pak Iwan sudah mengatakan bahwa heritage atau warisan budaya itu terbagi ke dalam 2 kategori, tangible dan intangible. Nah, militer di sini Cimahi itu punya dua-duanya. Yang tangible-nya berbentuk bendanya sudah diuraikan tadi, ada gedung historis, kemudian ada penjara Poncol, bahkan kolam renang gitu kan. Nah, sedangkan yang yang intangible-nya, yang tidak berbentuk bendanya, itu adalah sesuatu yang misalnya nanti bisa kita jual dalam bentuk re-attainment, yang merupakan rekonstruksi peperangan. Itu sedang menjadi tren, menjadi salah satu paket wisata. Sebagai contoh, misalnya bagaimana sosiodrama nanti membuat skenario-nya, para pengunjung wisata itu nanti menjadi memiliki peran-peran ketika ada rekonstruksi perang. Di sini berarti kita akan memiliki masukan misalnya dari paket bagaimana menyewakan pakaiannya, bagaimana berfoto, bagaimana mereka bermain di dalam sosiodrama itu. Oleh karena itu tentu keterlibatan dari bapak-bapak di sini tentu di bidang militer akan sangat berperan sangat besar, dan itu akan bisa terjalin kalau sudah ada semacam kebijakan yang diawali dengan adanya MOU antara pihak Pemkot dengan pihak militer. Next. Tujuan penyusunan kajian akademis ini saya pikir dilewat saja Pak. Oke. Nah, kita kepada potensi wisata militer di kota Cimahi. Next. 1. Untuk mempersiapkan Cimahi sebagai pusat, ini dari sejarahnya sudah diungkapkan, saya pikir tidak usah lagi Pak next saja, karena dari sisi sejarahnya kita sudah tahu bagaimana potensi yang dimiliki. Nah, ini kita lihat Cimahi itu pernah dijadikan ajang latihan tempur baik bagi tentara serdadu yang baru maupun pasukan yang akan berangkat bertempur pada saat perang Aceh 1873-1947. Ini yang saya katakan bahwa ini bisa direkonstruksi dan dijual menjadi paket wisata. Next. Nah, Cimahi juga pernah hanya mengalami zaman kolonial, tetapi
bagaimana juga pada peristiwa-peristiwa sejarah kemiliteran pada zaman Jepang juga bisa menjadi paket-paket wisata. Di sini kami sudah mengidentifikasi bahwa pemerintah Jepang tetap menggunakan Cimahi sebagai tempat latihan militer dengan memanfaatkan bangunan dan fasilitas militer Belanda. Beberapa bangunan dipergunakan sebagai tempat interniran bagi orang-orang Belanda dan Eropa. Jepang juga menjadikan Cimahi sebagai salah satu pusat pendidikan militer untuk pasukan peta. Next. Nah, ini wisata militer itu bisa merupakan pengenalan alutsista yang dimiliki oleh Yonkav 11 ya, dari Sembiring Serbu dan Joy Rai yang mengelilingi satuan Yonkav 11 atau serbu dengan menggunakan tank AMX-13 dan Panzer Anoa V2 Pindad yang merupakan alutsista terbaru yang dimiliki oleh Yonkav 11. Mohon maaf kalau saya ada penyebutan salah ya dalam pronunciation. Oke, Rindam belum Mbak. Nah, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini bisa dijadikan sebuah paket wisata. Ini hasil dari identifikasi kami. Tapi tentu saja mungkin ini perlu ada pembicaraan yang lebih detail karena barangkali saja ada satu hal yang memang tidak boleh diekspos ke publik. Nah, itu makanya memerlukan adanya kelanjutan untuk satu meja antara Pemkot dengan pihak dari militer Cimahi. Rindam IM ini membuka diri sebagai suatu objek wisata destinasi khusus, misalnya special theme park yaitu wahana wisata militer Rindam IM Army Park yang sejalan dengan kegiatan Rindam ini selama ini sebagai pusat pendidikan dengan bekerjasama lintas sektoral, dalam hal ini bisa dengan Pemda, Dinas Pariwisata, Pendidikan, Travel Agent, dan pelaku usaha wisata lainnya. Yang ketiga, wisata pendidikan mengunjungi kapal perang milik Komando Lintas Laut Militer. Orang Sunda mah terkenging Ambon sorangan gitu kan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk sama kayaknya Bu Leli dengan Pak Iwan itu tidak memperkenalkan diri. Dari awal Bu Leli itu saya perkenalkan sebagai Kaprodi Sejarah dan peneliti lagi dari ITB Pak Diki. Tapi tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian kelihatannya masih kayak mengheningkan cipta. Padahal di depan ini udah ada makanan. Silakan disambil dulu Pak. Ya, mangga silakan. Pak Yoto diawali ke Pak Yoto terus. Silakan disambil Pak, kita suasananya dibangun secara santai saja karena ini juga hari Sabtu menuju libur panjang. Hari ini saya sangat berbahagia walaupun sangat kecapean sebetulnya. Saya baru bertugas kemarin hampir 2 minggu di New Delhi karena harus mewakili Indonesia sebagai delegasi Indonesia dalam satu sidang umum UNESCO dalam bidang heritage conservation. Tadi malam saya baru sampai dulu, macetnya luar biasa dari Jakarta ke Bandung, 6 jam saya di jalan Pak. Dan pagi ini saya memaksakan diri walaupun masih kata orang sudah menjangar, masih pusing, tapi apa boleh buat. Saya punya konsep besar untuk Cimahi. Mudah-mudahan Cimahi bisa lebih maju lagi. Amin. Boleh dimatikan lampunya supaya lebih jelas. Ini terlalu terang jadi nggak kelihatan. Oh, kalau dari sini bisa. Bidang pemetaan heritage, pemetaan sejarah. Saya juga kebetulan diamanahi untuk memegang sebuah lembaga namanya ICOMOS tulisannya. Lembaga ini adalah lembaga penasehat untuk UNESCO dalam bidang heritage conservation atau pelestarian cagar budaya. Jadi di bidang ini ada sebuah lembaga namanya ICOMOS. Dia adalah lembaga yang ditunjuk oleh UNESCO untuk menjadi penasihat dalam bidang cagar budaya, pelestarian cagar budaya. Ada 110 negara yang punya ICOMOS di dunia, di antara Indonesia. Sudah bisa melihat Pak?
Oke, next, silakan. Ini Thomas, lanjut Pak, yang tadi cepat. Jadi satu dari 3 lembaga di dunia ini yang menjadi advisory body atau penasehat untuk UNESCO dalam bidang heritage conservation. Thomas yang tengah-tengah, silakan lanjutkan. Ini ada 110 negara, cuma sebagian yang saya tampilkan. Indonesia tengah-tengah. Kebetulan saya diamani sebagai Vice President, Wakil Presiden untuk e-commerce Indonesia. Silakan lanjutkan. Nah, di e-commerce itu ada beberapa grup ahli bidang cagar budaya dunia, bukan cuma Indonesia, dunia yang punya ketertarikan dalam bidang perbentengan, fortification, dan kawasan militer. Jadi kalau kita bicara Cimahi sebagai kota militer, sudah ada wadahnya Pak, di UNESCO, di Tomos, untuk para ahli dunia yang bergerak dalam bidang heritage conservation dalam militer dan fortification. Juga ada historic towns and villages, historic town mungkin kita bisa golongkan Cimahi sebagai historical towns. Juga cultural roots. Kenapa rute kultural saya kaitkan dengan Cimahi, nanti saya bicara lebih lanjut. Yang ketiga, cultural tourism. Ini Cimahi sebagai kota militer dijadikan sebagai destinasi wisata, itu bagian dari cultural tourism, bukan natural ya. Kalau natural itu kita bicara cagar alam, taman laut dan sebagainya. Kalau ini kita bicara cultural tourism. Dan banyak lainnya lagi. Next. Ya. Ini selalu menjadi keresahan saya. Kenapa? Kalau kita bicara heritage, selalu yang ada di benak banyak orang adalah apa? Bangunan kolonial, Pak. Selalu itu. Pertanyaannya, apakah cuma itu? Makanya di sini saya buat bangunan-bangunan kolonial di Bandung, saya buat tanda tanya besar. Apakah cuma itu heritage? Ternyata dulu awal saya terlibat dalam bidang heritage, saya sama dengan sebagian besar masyarakat bahwa heritage sama dengan bangunan kolonial. Ternyata setelah saya masuk ke UNESCO, bangunan kolonial cuma bagian kecil dari heritage. Kita lihat berikutnya Pak. Ini menurut UNESCO, bukan kata saya. Heritage adalah warisan dari masa lalu, di mana kita hidup saat ini dan kita akan mewariskan ke masa datang. Apa bentuknya? Bisa macam-macam Pak, bisa macam-macam. Next. Ada yang sifatnya natural, alam. Kita punya Ujung Kulon, kita punya Taman Nasional Komodo, itu alam dan lainnya. Ada yang cultural atau budaya. Yang cultural kita bagi lagi menjadi 2, ada yang sifatnya benda atau tangible, ada yang tak benda atau intangible. Yang benda kita bagi lagi menjadi bergerak dan tak bergerak. Yang tak bergerak baru muncul candi, bangunan kolonial, gua dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya bicara bangunan kolonial saja, maka cuma bagian kecil Pak dari heritage secara keseluruhan. Ya, oke, lanjut Pak. Nah, ini menurut Undang-Undang Cagar Budaya, silakan dibaca nanti, silakan lanjutkan Pak. Nah, ini saya coba gambarkan bahwa kalau kita bicara heritage sedemikian besar ya, yang lingkaran hijau, kalau kita hanya bicara bangunan kolonial yang lingkaran putih Pak, kecil sekali. Ada banyak hal lain selain bangunan kolonial. Lanjutkan Pak. Ya. Indonesia sudah punya 8 heritage yang diakui oleh UNESCO atau menjadi World Heritage. Apa heritage kita baru 8 Pak yang diakui UNESCO. Itu tak banyak besar. Belandanya cuma sebesar Jawa Barat katanya bisa dapat 10. Kroasia lebih kecil lagi Pak, dapat 10. Belgia kecil Pak, 13. Kita segede ini negara. Oke, next. Kita bicara mengenai military heritage. Di Jerman sudah ada Pak, namanya Warburg Castle.
di Jerman, sudah diakui sebagai World Heritage oleh UNESCO. Pertanyaannya, kenapa Cimahi tidak? Kenapa tidak? Apa alasannya Cimahi tidak diakui? Tinggal kita mau tidak berusaha membuat satu proposal kepada UNESCO dan meminta pengakuan dari mereka. Karena Cimahi adalah kota militer terbesar di Hindia Belanda saat itu, terbesar di Hindia Belanda. Kelemahan kita adalah kita tidak atau kurang bisa mengungkap nilai, value, betapa bernilainya Cimahi sebagai kota militer, betapa bernilainya kota tua Jakarta, betapa bernilainya Yogyakarta dan sebagainya, itu kita kurang lemah. Kalau kita sendiri sebagai pemilik tidak mampu mengungkap nilai itu kepada orang asing, bagaimana mereka mau menilai itu sebagai sebuah warisan dunia? Nggak mungkin. Kita yang memiliki, kita harusnya paling tahu. Nah, Cimahi ini menjadi tantangan besar buat kami, Pak, buat kita semua, mengungkap bahwa Cimahi bukan cuma sekedar kompleks militer. Tidak, Cimahi adalah salah satu kota militer terbesar di dunia, harusnya begitu. Oke. Ini yang di Jerman, ini yang di Vietnam, tadi ikut cerita ya, di Vietnam. Mereka sudah membuat seperti ini. Saya tidak perlu cerita banyak, tadi karena ibu sudah cerita banyak. Next Pak. Amerika sudah punya US Army Heritage and Education Center. Mungkin kalau di kita sejarah dulu ya. Di kita ada sejarah ya. Di sejarah dinas. Oke. Nah, di sejarah ini kalau memungkinkan kita bisa perkuat lagi menjadi Heritage and Education Center. Jadi tidak hanya sejarah, tapi menjadi Heritage dan Education Center. Next Pak. Mereka sudah punya seperti ini dan kita sekarang dengan bangga bisa memulai di Cimahi, Pak. Kalau itu Army Heritage Trail, Cimahi Military Heritage Trail, Pak. Ya. Terus lanjut Pak. Oke. Ini mengenai undang-undang yang kita miliki. Oke, saya kira 3 undang-undang itu sudah cukup kuat lah buat kita jadi pijakan. Undang-undang cagar budaya, undang-undang kemajuan kebudayaan baru kemarin disahkan, dan kepariwisataan. Lanjut Pak. Kalau kita bicara pelestarian, ini masalah juga Pak. Banyak orang-orang yang berkecimpung dalam bidang heritage bicara pelestarian. Tapi sebetulnya yang mereka bicarakan hanya sekedar perlindungan saja. Mereka akan hormat kepada Cimahi. Kenapa? Karena kita mampu memberikan atau mengungkap nilai historis, nilai budaya dari kota militer Cimahi. Itu kuncinya Pak. Next Pak. Ya, maaf. Sekarang kita masuk ke Cimahi. Biasanya kalau kita bicara Cimahi, orang selalu bicara mengenai diri historis, ya kan? Rumah sakit, apa? Mustika, stasiun kereta api, Poncol, apa lagi? Kepok, apa lagi? Oke, kira-kira itu ya. Gedung 8, dan sebagainya. Jarang sekali orang mengungkap apa sih alasannya Cimahi dibuat. Kan orang nggak ujuk-ujuk bikin kota kan, pasti punya reasoning, punya alasan. Kok bisa ada sebuah kota namanya Cimahi menjadi kota militer terbesar di Hindia Belanda saat itu? Kok bisa ada sebuah kota militer terletak di sini? Kenapa tidak di Bandung? Kenapa tidak di Jogja misalnya? Kenapa nggak di Surabaya? Nah, ini yang harus kita ungkap. Karena waktu saya sangat singkat, mohon maaf, saya hanya bisa bicara sedikit saja. Panjang lebarnya nanti aja ya. Next Pak. Ini pertanyaannya. Kenapa kota militer Cimahi didirikan?
Mengapa? Letaknya di sini, bukan di tempat lain. Lalu apa yang dijaga? Kan kalau kita bicara militer, kita bicara keamanan, menjaga sesuatu. Apa yang dijaga? Ini pertanyaan yang luput karena orang biasanya berbahas mengenai historis lagi, ya kan? Poncol lagi, stasiun lagi, Mustika lagi dan sebagainya. Ini luput. Baik, saya hanya bicara sedikit. Mohon maaf, izin Bu, kalau Ibu kan ahli sejarah. Saya bukan ahli sejarah, tapi saya ahli pemetaan heritage. Silakan Pak, lanjut. Ini adalah manusia-manusia yang tanda kutip bertanggung jawab terhadap didirikannya kota militer Cimahi. Paling kiri Napoleon Bonaparte. Ada kita mengatakan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Kemudian yang kedua Sir Thomas Stamford Raffles. Yang ketiga Diponegoro. Yang keempat siapa? Cunyadi. Saya nggak tahu ini foto asli loh ya, bukan lukisan. Foto asli berjilbab. Saya nggak tahu lukisannya kok nggak berjilbab, nggak tahu yang apa. Itu mungkin ahli sejarah yang lebih tahu dari saya. Baik, ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh dunia yang menjadi penyebab munculnya kota militer Cimahi. Kok bisa? Next Pak. Tahun 1812, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte itu menguasai seluruh daratan Eropa. Apa? Ini Mas 25 atau Mas 30. Ini peristiwa kedua yang paling menyakitkan untuk Belanda setelah penyerbuan Inggris tadi, yaitu hampir habisnya kas pemerintah Belanda karena membiayai perang dunia. Ini perang terbesar di Nusantara. Hampir bangkrut Belanda karena mempertahankan Jawa dari Diponegoro. Komunitas dari dinas, silakan 1-2 pertanyaan atau sharing yang ingin disampaikan. Mangga Bu, Ibu, Bapak, atau teman-teman dari Heritage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari Dinas Lingkungan Hidup. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak. Saya lahir di Cimahi, sekolah di Cimahi, besar di Cimahi, sampai sekarang di Cimahi. Tapi terus terang baru tahu sejarah Cimahi seperti itu Pak. Bagi saya sangat menarik. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Cerita yang Bapak sampaikan bagaimana untuk ke depan Pak, terutama untuk anak-anak didik yang ada di Cimahi. Sepertinya pelajaran sejarah yang didapatkan oleh mereka hanya secara umum aja. Apakah bisa nggak disisipkan kayak budaya lokal gitu, pelajaran seperti itu. Nah ini juga sejarah kota Cimahi, karena ternyata kota Cimahi sangat penting sekali. Saya dari Rumah Sakit Dusira Cimahi. Kebetulan pimpinan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kami ditugaskan untuk bisa menghadiri mewakili beliau. Rumah Sakit Dusira sudah kita ketahui Pak, memang sudah masuk di dalam cagar budaya dari Pemkot Cimahi, pernah sudah menyampaikan. Dan memang sudah pernah ada kunjungan dari FK Unpad meninjau heritage atau cagar budaya Rumah Sakit Dusira. Di sini memang memperkenalkan cagar budaya Rumah Sakit Dusira karena ada sejarahnya bahwa Rumah Sakit Dusira dahulu adalah dari Hindia Belanda, yang mana merupakan rumah sakit yang merawat pasien-pasien yang korban dari pemerintahan Belanda maupun Jepang. Setelah ada pelimpahan ke rumah sakit, waktu itu masih military hospital, kemudian dialihkan ke rumah sakit teritorium 3, Kodam 3, sampai sekarang menjadi Rumah Sakit Dusira tahun 1959. Dengan perjuangan Dr. Dusira selaku
cikal bakal dulu dipakai sebagai nama Rumah Sakit Dusira. Jadi digambarkan kepada mahasiswa dari kedokteran itu bahwa tidak hanya ilmu maupun materi saja dalam hal medis, tetapi juga merupakan perjuangan dari Dr. Dusira, bagaimana beliau mengorbankan beliau sendiri selaku kepala rumah sakit saat itu. Kami bisa tetap melangkah memajukan Rumah Sakit Dusira, tapi tidak menghindari keindahan kelestarian dari heritage Rumah Sakit Dusira sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi mengenai apakah mungkin sejarah mengenai Cimahi itu diungkap terutama untuk anak-anak didik kita. Saya kira dalam muatan lokal bisa ya kita lihat. Itu 2013. Maaf karena memang saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, itu sebenarnya dari tahun 2005 sejak kurikulum kita itu ke KBK, bahkan ketika berubah menjadi kurikulum 2013 itu sangat dimungkinkan ada Permen nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013 tentang muatan lokal, Pak. Muatan lokal itu di dalamnya bisa tentang bagaimana kita menyampaikan tentang sejarah lokal. Jadi ini maksudnya adalah kepada kategori sejarah lokal, tetapi juga sejarah lokal ini bisa menembus batas-batas sejarah nasional. Artinya ada kebanggaan sejarah lokal Cimahi ini skopnya malahan sejarah nasional. Jadi mungkin ini adalah bagaimana nanti ada semacam perwal gitu kan ya, untuk mewajibkan kepada satuan-satuan pendidikan dari SD, SMP, karena kalau SMA kan di bawah pengelolaan provinsi, itu untuk bagaimana agar sejarah lokal tentang Cimahi itu diberikan dalam muatan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah dia Bapak Wali Kota kita, Bapak Wali Kota Cimahi, Bapak Haji Ajay Muhammad Triana. Silakan Pak.
kasih atas persembahannya menyambut kehadiran Bapak Wali Kota kita semua. Hadirin kami silakan duduk kembali. Relaunching Cimahi Heritage Tourism dengan mimpi bahwa tahun depan, tahun 2018, Cimahi bisa melakukan program launching untuk Cimahi Heritage Tourism. Karena kalau wisata alam kita mungkin agak kesulitan, mudah-mudahan melalui sebuah kreativitas kita bisa memberdayakan potensi yang ada, kita bisa membentuk sebuah wisata yang berbasis heritage. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentu saja untuk memperjelas semuanya tentang Cimahi Heritage Tourism akan disampaikan laporan penyelenggara, dan laporan penyelenggara akan disampaikan langsung oleh PLT Kepala Disbudpar Pora Kota Cimahi yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Evi Ahmad Hanafiah. Kami silakan Pak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Yang terhormat Bapak Wali Kota Cimahi, Bapak Insinyur Haji Ajay Muhammad Priyatna ini. Yang terhormat unsur dari Forkopimda, kita juga undang dari Forkopimda, alhamdulillah ada yang mewakilinya. Yang terhormat Ajendam Kurang Siliwangi atau yang mewakili, yang terhormat Kesdam 3 Siliwangi atau yang mewakili, yang terhormat para komando Pusdiklat TNI AD, alhamdulillah semua hadir di sini mewakili Pusdiklat yang ada di Kota Cimahi. Yang terhormat Vice President PT KAI Daop 2 Bandung atau mewakili, yang terhormat para asisten, alhamdulillah terima kasih buat semua pemerintah di sini. Para kepala PD atau mewakili, alhamdulillah juga ada hadir, suatu bentuk komitmen kita ya yang terintegrasi untuk meningkatkan pariwisata budaya di Kota Cimahi. Yang terhormat para camat, lurah di Kota Cimahi atau mewakili, yang terhormat Ketua Komunitas Cimahi Heritage, alhamdulillah hadir. Yang terhormat Ketua Komunitas Sepeda Hotel Cimahi. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari kita kumpul bersama dalam rangka pra-launching Cimahi Heritage Tourism. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Wali Kota yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini kami melaporkan pelaksanaan kegiatan pra-launching Cimahi Heritage Tourism sebagai berikut. Latar belakang Kota Cimahi yang kita banggakan ini
memiliki kekayaan potensi sejarah yang tumbuh dan berkembang dari komponen masyarakat yang melekat dengan nilai-nilai positif dari nenek moyang terdahulu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kota Cimahi memiliki karakteristik tersendiri yang telah dikenal sejak dahulu kala dengan julukan kota hijau atau kota militer. Sebagai pusat pendidikan militer, sedikitnya terdapat 13 pusdik militer terbesar di Nusantara. Bangunan-bangunan tua bersejarah yang dibangun sekitar tahun 1886 sebagai peninggalan zaman pemerintahan Hindia Belanda dapat menjadi destinasi wisata tersendiri sebagai edukasi bagi generasi penerus kita. Arahan kebijakan pembangunan kepariwisataan Kota Cimahi dengan brand atau ikon wisata sejarah Cimahi Heritage Tourism diharapkan Kota Cimahi dapat dijadikan sebagai kota destinasi pariwisata heritage unggulan di Jawa Barat yang terintegrasi dengan wilayah lain. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab, tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, kelestarian lingkungan dan kepentingan nasional. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan komitmen dan kesepahaman di antara stakeholder dalam menyukseskan. Maka dari itu Disbud Parpora melaksanakan kegiatan awal pembangunan destinasi pariwisata heritage melalui pra-launching Cimahi Heritage Tourism tahun 2017. Maksud dan tujuan melalui kegiatan pra-launching Cimahi Heritage Tourism diharapkan dapat mewujudkan peran serta aktif masyarakat Kota Cimahi, khususnya stakeholder pihak TNI untuk mendukung suksesnya program pencanangan Cimahi Heritage Tourism di tahun 2018. Riparnas 2010 sampai dengan 2025. 4. Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2014 tentang koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan daerah 5 Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 tahun. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku PLT Kadisbud Parpora Kota Cimahi yang telah menyampaikan laporan penyelenggara, dan Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan, Cimahi ini walau kecil tetapi memiliki sebuah karakteristik yang mungkin tidak bisa ditemui yang sama di kota lain, yaitu kita memiliki pusdik yang luar biasa banyak sehingga karakter kota militer begitu menempel gitu ya di kota Cimahi ini, dan ini mungkin dilihat sebagai sebuah potensi pariwisata yang mudah-mudahan bisa dikembangkan, dan mudah-mudahan nanti di 2018 kita bisa launching. Kalau hari ini baru pre-launching, nanti kita akan ada launching, dan nanti hari ini juga insya Allah Bapak dan Ibu akan diajak tur keliling melihat potensi-potensi heritage. Nanti akan ada ke titik 0 Cimahi, mungkin nanti kita juga lihat yang kami hormati. Selanjutnya akan kita simak sambutan dari Wali Kota Cimahi. Untuk itu yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ajai Muhammad Priyatna MM, kami silakan. Sampurasun. Yang saya hormati perwakilan Kodam 3 Siliwangi, yang saya hormati dan koordinator yang mewakilinya, yang saya hormati para pusdik di Kota Cimahi, yang saya hormati unsur pemuda dan di 009 untuk kapasitas yang mewakilinya, kepala kejaksaan, yang saya hormati para asisten dan para perangkat daerah di lingkungan Kota Cimahi, ada Penasda, Pak Kadisbud Pak, yang saya hormati Ketua Komunitas Cimahi Heritage, yang saya hormati Ketua Komunitas Sepeda Ontel Cimahi, yang saya hormati para narasumber, Dokter, Pak Diki, Pak Tuhon,
sudah meluangkan waktunya. Yang saya hormati para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama yang tak boleh kita lupakan dan harus kita lakukan selama kita hidup adalah mari kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya, atas hendaknya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini sekaligus menghadiri acara Pra-Launching Heritage Tourism dalam keadaan sehat, di mana memiliki sejarah militer yang penting dan banyak sekali situs heritage yang berkaitan dengan militer. Situs-situs tersebut memiliki nilai historis yang tinggi dan menjadi kebanggaan warga Kota Cimahi. Hal ini menjadi pembeda dari wilayah lain sekaligus menjadi keunggulan Kota Cimahi. Sudah sewajarnya apabila Kota Cimahi dalam pemasaran pariwisatanya mempromosikan slogan Cimahi Get Heritage. Siapapun yang ingin mengetahui tentang heritage khususnya sejarah kemiliteran di Indonesia akan mendapatkannya di Kota Cimahi. Warisan budaya atau heritage itu sendiri bukan hanya berupa bangunan saja, bisa juga berbentuk non fisik seperti budaya cerita rakyat, tradisi, adat, bahasa daerah, dan paket wisata militer yang bisa dilaksanakan di pusdik-pusdik yang ada di Kota Cimahi. Misalnya paket wisata 24 jam bersama militer, dari bangun tidur sampai tidur lagi ala militer, sehingga akan membawa kesan tersendiri bagi wisatawan, membawa pengalaman tersendiri. Sepulang dari Cimahi dengan rambut yang dicepak, kita bangun barber ahli potong rambut ala TNI, baik pria maupun wanita di lokasi. Dengan adanya objek cagar budaya tersebut, harapan saya akan dapat dijadikan bahan pendidikan ekstrakurikuler bagi para peserta PAUD, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Kemudian di Cimahi memiliki kampung adat budaya Cirende, itu bisa masuk ke dalam heritage yang kita promosikan dalam satu paket perjalanan wisata Cimahi Heritage Tourism. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan program wisata yang ingin kami launching di tahun 2018 nanti, sebenarnya sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak beberapa tahun yang lalu. Ketika pada waktu pembukaan kejuaraan menembak tingkat nasional di Cimahi, mantan Panglima TNI Jenderal Muldoko sudah menyetujui usulan pengembangan destinasi wisata militer dan heritage di Kota Cimahi. Beliau menyampaikan 3 kesiapan dari pemerintah Kota Cimahi saja. Insya Allah kami sudah siap mewujudkannya dan dapat dijadikan tujuan destinasi wisata sejarah atau heritage berskala nasional bahkan internasional. Sesuai dengan visi Riparpro Jabar dalam pengembangan kepariwisataan Jawa Barat, yaitu menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya. Cimahi ini memang tidak punya destinasi alam, sudah takdir Allah. Tapi Allah juga sangat maha kuasa, sangat baik ke Cimahi. Cimahi tidak dikasih alam, tapi juga Cimahi dikasih sesuatu yang tidak dimiliki kota-kota yang lainnya. Karena bangunan itu sudah tidak bernilai harganya, sudah tidak bisa diukur dengan apapun, apalagi nilai uang. Alhamdulillah, bukan bermaksud apa-apa, saya pernah melihat langsung beberapa kota yang khususnya ada di Eropa. Banyak sekali pelancong-pelancong atau wisatawan yang datang ke sana, tidak ada apa-apa juga di sana, malah terkesan sepi, terkesan tidak ada orang. Tapi yang seluruh dunia melihat bagaimana orang merasa takjub. Termasuk saya waktu itu, saya merasa takjub sekali ketika melihat bangunan-bangunan abad 15, abad 14 malah
yang masih berdiri kokoh terpelihara dengan baik, dan itu hanya itu yang dilihat wisatawan mancanegara ketika melihat ada kota di perbatasan Jerman Prancis ya Pak Diki. Tadi saya ngobrol sama Pak Diki, itu kota terkesan kota tua, malah nggak ada orangnya. Yang saya lihat penduduknya juga aki-aki semua sesuai dengan kotanya, tapi ada bangunan yang entah abad berapa, waktu itu saya lupa abad 12 kalau saya Pak Diki, itu sangat terlihat dengan baik. Dan hanya itu yang dilihat Pak. Orang melancong dari mana-mana datang ke Roma, ke London, ke Paris, ke manapun, hanya dilihat kota itu, hanya dilihat bangunan-bangunan itu. Dan bangunan seperti itu ada di kota Cimahi ini. Buat para komandan Pusdik, waktu itu saya sempat ketemu beliau dan Kodiklat. Dari obrolan-obrolan waktu itu ada wacana bahwa Pusdik mau pindah ke Balaraja. Habis beliau bercerita, komen saya tanpa pikir panjang, saya bertanya ke beliau, Pak, bangunan itu mau diapain? Kalau tidak ada persiapan memeliharanya atau ada Cimahi ini, sekali lagi ditakdirkan Tuhan tidak punya apa-apa sama yang namanya sumber daya alam, tapi Tuhan juga mentakdirkan lain, ada kelebihan Cimahi yang tidak dimiliki orang lain, yaitu bangunan-bangunan yang sangat bersejarah. Sekali lagi kami titip pesan sekali, khususnya karena yang punya bukan pemerintah kota, yang punya beliau-beliau ini yang kebetulan ada. Tolong disampaikan Pak, dititip sekali bangunan-bangunan tua itu. Kita akan coba mengoptimalkan yang ada untuk bagaimana membuat paket wisata. Dan sebelum menutup sambutan ini, kepada seluruh peserta, tamu undangan dan panitia pelaksana, saya mengharapkan dari pertemuan ini dapat menghasilkan output untuk bersama-sama menghasilkan kesepahaman, komitmen bersama untuk mendukung tahun depan Cimahi memiliki wisata sejarah, Cimahi Heritage Tourism. Dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 23 Desember 2017, kegiatan pra-launching Cimahi Heritage Tourism secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Cimahi yang telah membuka acara hari ini. Tadi sudah ada kegiatan talk show-nya, sudah dibuka secara resmi, dan nanti akan ada juga mengunjungi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang menjadi peserta di sini akan ada mengunjungi beberapa objek wisata heritage dan akan dipandu oleh pemandu wisata yang juga hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Disbudpar Pora Kota Cimahi. Jadi nanti ditemani dan akan dijelaskan tentang beberapa objek wisata heritage yang ada di Kota Cimahi. Dan setuju dengan Bapak Wali Kota bahwa Cimahi diberikan sebuah kelebihan di balik kekurangannya, yaitu kita punya banyak sekali institusi militer, dan karena Pusdik, banyak sekali Pusdik, saya yakin bahwa sejarah telah mencatat banyak orang hebat, dan sejarah akan terus mencatat orang-orang hebat terutama dari institusi militer yang pernah dan setidaknya pernah minum airnya Cimahi, tinggal di Cimahi, pernah berinteraksi dengan Cimahi, dan mudah-mudahan orang-orang hebat itu juga menjadi modal dan juga bisa menjadi kebanggaan dari Kota Cimahi. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur dan juga bermohon untuk kelancaran kegiatan kita, bermohon juga untuk kelancaran mimpi kita untuk mewujudkan wisata Cimahi Heritage, marilah kita berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Andri. Kami silakan. Sejenak membulatkan tekad, semoga apa yang telah kita niatkan dan usahakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan limpahan ridhonya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Allah ya Rahman ya Rahim, Maha Pemurah dan Penyayang Engkau. Kehadiran kami persembahkan doa ini sebuah ratap rayu di hati Tuhan. Kau ridhoi dan restui pertemuan kami dalam acara dialog pralaunching wisata Heritage Kota Cimahi tahun 2017 ini. Moga kami terus terpelihara dalam naungan-Mu yang hakiki. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi barokah. Dari seluas laut dan setinggi langit kasih sayang-Mu, anugerahkan kami daya fikir nan jitu, hadiahkan kami keyakinan tiada ragu, suntikan kami kekuatan tiada restu. Moga usaha kami dalam mensyukuri karunia-Mu kan terus maju. Teman-teman yang kami hormati, dengan demikian seluruh acara pokok peresmian Cimahi Tourism Heritage atau pre-launching Cimahi Heritage Tourism sudah dilaksanakan bersama-sama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Setelah ini kita akan break dan akan melakukan persiapan Bapak Ibu yang akan mengikuti tour. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wali Kota Cimahi yang telah menyempatkan berjumpa dengan seluruh peserta yang ada di sini, yang nantinya akan menjadi stakeholder, yang nantinya juga akan menjadi orang-orang yang turut mewujudkan mimpi Cimahi untuk memiliki heritage tourism. Dan semoga dialog kita hari ini di acara pre-launching dapat menjadi sebuah energi awal bagi kita. Kami persilakan Bapak Ibu langsung semuanya mengarah ke bis wisata yang telah disediakan oleh panitia. Nanti 1 jam perjalanan langsung nanti kita kembali lagi ke Pemkot Cimahi untuk melaksanakan makan siang. Kami persilakan Bapak Ibu langsung menuju ke bis pariwisata yang telah disediakan. you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park.
pusatnya ada di Kota Bandung. Jadi Bupati Bandung itu ada di Kota Bandung. Daerah yang kita lewati tadi ada Leuwi Dadap. Itu Leuwi Dadap juga pernah menjadi founder district, setara dengan distrik Cimahi, founder district. Tapi kalau kita lihat Leuwi Dadap itu kecil gitu kan. Ternyata dulu itu sudah terkenal, sudah dipakai untuk pemerintahan founder district atau sekelas dengan kecamatan. Founder district itu sekelas dengan kecamatan. Peninggalan memang tidak banyak dari Cilokotot ini. Jadi yang kita tahu ini hanya ada di Kademangan itu. Kemudian ada sebuah rumah juga di Kademangan, rumah tua, Bumi Karuhun disebutnya. Kemudian di daerah Cibolang atau Jalan Lurah itu juga ada rumah yang disebut Pak Kemitan. Pak Kemitan itu bukan rumah untuk kemit atau menunggu orang mati, tapi rumah tinggal. In a sky full of stars, I think I see you. I think I see Dulu ada penelitian dari BINUS, Universitas BINUS, Bina Nusantara yang dari Jakarta datang ke Cimahi dalam rangka penelitian bangunan-bangunan bersejarah dan
yang mengenai tata kota dari zaman Belanda sampai sekarang. Untuk air yang ada di Cimahi ini dihitung kurang lebih 11 ya. Satu di Pusdik Armet, kedua ada di Basis, sekarang udah jadi rumah, tapi masih ada bentuknya. 3 di Istira, 4 Kodim, 5 Pojok, tidak terpelihara jadi tempat sampah. 6 ada di Pusdikpal, 7 ada di Den Angdik. Oh iya, pas saya di Den Angdik. 8 ada di antara sungai kolam renang Tirta juga ada di sana, malah sekarang jadi gardu listrik fungsinya. Nah, terus di Kopassus, depan masjid. Nah itu kurang lebih ada 11. Untuk wilayah nyebrang jalan raya poros pada Larang Bandung, saya mencari-cari tidak ada tendon air yang bentuknya seperti ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini. Saya jelaskan sedikit bahwa ini adalah makam kehormatan tentara asing. Ya, hanya namanya tentara asing, tapi di dalam sini dimakamkan orang Indonesia dan orang Belanda. Ya, mereka ini semuanya dibunuh di tahun 41 sampai dengan 45 oleh dulu bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa ini tidak seperti ini. Hanya sedikit saja yang dimakamkan di sini. Yang sebelumnya di kamp konsentrasi di Armet. Itu kebanyakan kamp konsentrasi di Armet. Jadi kalau meninggal oleh Jepang dibawa dimakamkan di sini, tapi belum seperti ini. Ya, hanya sedikit saja di bagian sana bagian timur sana. Hanya sedikit saja di situ. Pada tahun 60 pemerintah Indonesia meminta supaya RFL yang sekian banyak ini ada di Indonesia. Jadi sebelumnya Pak kami punya itu ada 23 makam tentara Belanda yang ada di luar, di Aceh, di mana-mana. Oleh pemerintah Indonesia diminta dipusatkan semua di Pulau Jawa. Sehingga salah satunya ada di Cimahi, satu ada di Bandung. Ya, kalau bapak-bapak sempat melintas di flyover, masih ada di situ di Bandung. Di Semarang ada 2, di Surabaya ada 1, dan di Jakarta ada 2. Kalau bapak-bapak sempat ke Ancol, di sebelah di Pantai Karnaval itu ada. Ya. Hanya kami punya 7 RFL dengan total makam 26.000. 26.000. Untuk RFL Wigajah kami punya 5.000, dan ini yang paling banyak dari semua RFL, dari 7 RFL ini yang punya tanda makam yang sangat banyak, yaitu 5.000. Kalau total yang dimakamkan di sini
ada sekitar 5.600. But the pleasures are mine, the pleasures are mine, just for tonight. And even though the sun will rise, I will fight fire with fire, fire with fire. Don't wanna say goodbye, 'cause I don't think that I have it in myself to keep it letting go. You hold me real tight, kiss me hard another time. Be my fire for tonight, and then I'll let you burn. And then I'll let you meskipun sekian lama tak tersimpan rasa cinta. Aku takkan berubah birunya cinta kita, percayalah kasih. Ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian. Aku takkan berubah birunya cinta kita, tanda kasih. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatimu pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Meskipun sekian lama tak terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita, percayalah kasih. Ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian. Aku takkan berubah birunya cinta kita, tanda kasih.